Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan mereaction sebuah video yang dimana para netizen mengawal terus kasus Harvey Mois yang dijatuhi vonisan hakim 6 tahun 5 bulan. Para netizen tidak terima dengan vonisan hakim ini. Bagaimana video selanjutnya kita saksikan. Let's go. Rugikan negara hingga 300 triliun. Kenapa Harvey Mois divonis ringan? Ini memang hukum sinting. Siapa yang setuju koruptor-koruptor di Indonesia ini dihukum mati aja? Udah dihukum mati. Ini sebagai perbandingannya, seorang koruptor di Cina telah terbukti merugikan negara mencapai 2,4 T dan akhirnya dihukum mati. Sementara si bajingan ini sudah merugikan negara sampai 300 T, nggak dihukum mati dong. Sekarang coba kalian cari tahu siapa hakimnya. Ini hakim tolol. Apa kata dia? Tuntutan 12 tahun terlalu berat katanya. Hal yang meringankan, sopan dan punya keluarga. Memang gak ada otak lah ini hakimnya. Pokoknya gue mau tahu, setuju gak kalian kalau nggak bisa dihukum mati si Harvey Mois minimal di penjara seumur hidup? Kalian lihat Lansia di Bojonegoro diseret ke pengadilan hingga di penjara gara-gara mencuri satu ayam. Gara-gara mencuri ayam terancam 5 tahun penjara. Sementara si Harvey Mois dihukum 6 tahun dan 6 bulan penjara dan denda 1 M. Terus didenda 210 miliar. Sebanding gak sama kerugian negara sampai 300 T? Hah? Gila. Ada yang mengkorupsi uang negara 270 triliun. Mana pernyataanmu? Mana kemarahanmu? Mana pidatomu? Yang ada bahkan kau mengatakan koruptor-koruptor itu kita maafkan kalau uang mereka dikembalikan. Tiba-tiba sekarang diputuskan hukumannya di bawah tuntutan jaksa. Ada nggak pidato presiden yang mengatakan saya geram kok tiba-tiba orang sudah mengambil uang negara 270 triliun tapi masih dihukum dengan hukuman di bawah tuntutan jaksa? Nggak ada pidatonya. Ini maksudnya Harvey Mois ya? Saya tahu. Okay. Kalian kalau mau nyolong jangan tanggung. Nyolong cuman HP, motor, uangnya nggak seberapa, tapi resikonya besar. Tuh kasih Muiz 300 triliun divonis hukuman cuma 6 tahun 5 bulan. Kalau bisa lebih dari 300 triliun, siapa tahu bebas dari hukum. Salam Indonesia cemas. Harvey Mois telah rugikan 300 triliun tapi cuma divonis 6,5 tahun penjara. Alasan Harvey Mois divonis 6,5 tahun penjara karena dia punya tanggungan keluarga. Tikus pun juga punya tanggungan keluarga, Pak. Sikap sopan di persidangan. Iya Pak, sikapnya sopan di persidangan tapi hatinya busuk. Sedangkan di Cina koruptor 6,7 triliun dieksekusi mati. Li Jianping kan ini aja. Pesan buat hakim yang mengadili Harvey Mois. Hei hakim, rugoni cai talu, ingkeni yoji setio Pak. Kan nih Pak. Gimana teman-teman menurut kalian? Korupsi 300 triliun cuma dihukum 6,5 tahun. Tapi yang korupsi 6,7 triliun di Cina hukumannya tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ini anak Banteng, anak Abah, anak Mulyono, anak Jenderal, boleh komen. Silahkan komentar. Salam Jigigis. Jenderal omon-omon. Sebelum dilantik, omon-omonnya begini nih. Akan saya kejar koruptor sampai ke Antartika, sampai ke Gurun Sahara. Omon-omon. Setelah dilantik, hei para koruptor, hai teman-temanku, kalau kalian kembalikan diam-diam, kalian akan saya ampuni. Yang penting dikembalikan ya. Aduh, gimana? Negara ini mau bersih dari para koruptor. 300 triliun potensi kerugian negara itu cuma dihukum 6 tahun. Kalian tahu nggak? Itu 6 triliun. Ya 6 triliun di China tembak mati. Ya harusnya Pak Jenderal itu, hei, saya saat ini telah dilantik, saya akan sediakan 100 peti mayat. Ya 99 untuk kalian para koruptor dan 1 untuk saya jika saya berkorupsi misalnya. Begitu dong. Itu baru macan itu. Jadi nggak meong. Udah dalam kondisi payah begini, pajak dinaikkan,
Rakyat kita ini susah, Pak. Memang akan dikasih makan gratis, baru akan 10.000. Tapi dibayang-bayangi dengan kenaikan pajak menjadi 12%. Itu dampaknya secara psikologis akan menaikkan harga-harga. Dan rakyat yang sudah menderita, mencari nafkah, mencari kerja susah, itu shock. Dulu bilang omon-omon, sekarang Bapak yang omon-omon. Aduh, tunggu ya, saya baru 2 bulan. Pak, udah 2 bulan, udah hampir 100 hari. Masih omon-omon aja. Hah? Ini dolar ini 16.000. Tuh. Nah, nyari kerja susah. Cobalah tengok. Berapa banyak anak-anak yang tamat dari S1, apalagi anak-anak tamat SMA. Nganggur. Aduh. Korupsi mau diampuni. Para bokan. Ngomong-ngomong soal Harvey Muiz nih ya, di Penjerong 6 tahun, 6 bulan, denda 1 M, ganti kerugian negara 210 miliar. Nih ya, kata gue gak sekalian aja dibebasin, gak sekalian aja dimaafin gitu, ya kan? Kan kita bukan Tuhan, kita dilarang untuk menghakimi manusia dong. Yang boleh menghakimi itu hanya Tuhan kan? Gak sekalian aja dibebasin gitu kata gue. Dia lah, kata gue mendingan dimaafin aja, namanya manusia. Kali aja dia lagi hilap ya kan? Sekarang lu pada tahu kan kenapa hukum di dunia itu tidak adil? Karena hukuman yang adil itu hanya ada di akhirat. Ya gue juga belum tahu sih di akhirat itu seadil apa gitu ya. Karena kan saya belum pernah metong, say. Ini kalau hukum cuman perkara karena berkelakuan sopan dan sudah berkeluarga, apa gunanya ada hukum? Semua orang akan menjadi baik dan akan menjadi sopan ketika dia benar-benar bersalah. Cuman di Indonesia cuy, ya, ketika ada koruptor ketekong, say, depan kamera wartawan tuh masih bisa dada-dada, ngasih sarang heel, bisa senyum sayang, ya. Bingung gue juga. Terus kata lawyernya, kata kuasa hukumnya Harvey Muiz nih, katanya masih belum puas sama hasilnya. Lu belum puas apa? Maunya diapain? Dibebasin? Mau seumur hidup hukumannya? Ini kurang puasnya apa nih? Notabene-nya konotasinya apa nih? Ini menjurus ke kurang berat hukumannya atau hukumannya masih terlalu berat dengan 6 tahun 6 bulan denda 1 miliar tuh masih keberatan gitu. Udah kata gue bebasin aja sekalian, maafin, namanya manusia hilap. Deh, gitu kan? Kata gue mah gini ya, kalau emang mau ngasih pengurangan hukuman untuk seorang koruptor atau untuk seseorang yang memang jelas bersalah dan harus dipenjerong gitu ya, cari alasannya tuh yang lebih masuk di logika akal manusia gitu loh ya. Jangan berkelakuan baik, berkelakuan sopan, udah berkeluarga, apa sih? Lu pikir itu dulu ibu-ibu yang maling ayam terus ketekong masuk penjerong, itu dia nyolong ayam buat siapa? Ayam loh yang dicolong, ayam. Ayam berapa duit sih? Kalian bisa lihat betapa adilnya keadilan negara Republik Indonesia ini. Adil banget. Kemarin gue belanja 12-12 Natal sale aja ya di toko oren, nggak nyampe 50% amat loh diskonnya. Terus 6 tahun 6 bulan di penjerong, say, belum sama remisi. Nanti setelah diremisi apa? Bilangnya apa? Bebas bersyarat. Tiba-tiba gue udah ngeliat updatean mereka jalan-jalan lagi ke luar negeri, happy-happy, pasang pohon Natal segede bagong, semewah-mewah, hotel mewah pun kalah gitu. Pensil aja diraut, itu numbuhnya ke atas bukan ke bawah. Katanya pemerintah mau bebenah. Apanya yang dibenahin? Kocak. Nah, oke guys, bagaimana pendapat kalian? Apa kalian juga mempunyai unek-unek tentang bangsa ini? Tulis di kolom komentar. Maling ayam, maling motor, bonisannya hampir sama seperti para koruptor. Nah, tulis di kolom komentar jika kalian setuju dengan komentar-komentar para netizen. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai.